Klub Serie A Empoli berusaha menyelesaikan transfer penjaga gawang FC Dallas, Marten Paes, yang sedang menunggu debutnya untuk tim nasional Indonesia. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Empoli telah mengirimkan proposal resmi kepada FC Dallas untuk memboyong Marten Paes. Persyaratan pribadi sudah disepakati, namun sekarang tergantung pada apakah klub Italia tersebut akan merekrutnya secara permanen atau pinjaman. Sementara itu FC Dallas sebelumnya mengunci Paes dengan kontrak jangka panjang hingga 2026. Karena itu kesepakatan ini akan membutuhkan biaya transfer yang cukup besar. Menurut laporan dari The Athletic, Chelsea disebut telah menolak tawaran perdana dari Al-Ittihad untuk Kepa Arrizabalaga. Walau demikian, proses negosiasi antara kedua klub diklaim akan tetap berlanjut dalam beberapa waktu mendatang. Kontrak Kepa dengan Chelsea masih berlaku hingga 2025, peluang bagi Kepa untuk bertahan di Stamford Bridge sangat rendah. Pemain asal Spanyol itu sempat disebut berpeluang kembali ke Real Madrid. Meski begitu, penolakan The Blues terhadap tawaran perdana dari Al-Ittihad bukan berarti proses negosiasi berhenti. Kedua klub masih dapat kembali mengadakan pertemuan untuk membahas transfer dari pemain berusia 29 tahun tersebut. Arsenal dikabarkan siap melepas dua punggawanya di bursa transfer musim panas ini, yaitu Albert Sambi-Lokonga dan Nuno Tavares. Pakar transfer pemain sepak bola, Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa kedua pemain tersebut siap dilego ke klub lain. Untuk Nuno Tavares, pemain asal Portugal itu dikabarkan selangkah lebih dekat dengan klub Serie A, yaitu Lazio. Kesepakatan secara verbal sudah terjalin dari sang pemain. Dengan durasi kontrak permanen jangka panjang, Romano menyampaikan juga bahwa Arsenal menerima nominal biaya transfer sebesar 9 juta euro, dengan kesepakatan pinjaman sekaligus klausul kewajiban membeli. Klub kaya raya Arab Saudi, Al-Ittihad, masih terus berupaya mendapatkan tanda tangan Casemiro. Fabrizio Romano melaporkan Al-Ittihad benar-benar serius ingin merekrut Casemiro. Mereka sedang coba merayu sang gelandang agar cabut dari Manchester United, dan bergabung dengan klub pada musim panas ini. Menurut kabar yang beredar, Casemiro sejauh ini enggan untuk pindah ke Arab Saudi. Pemain berusia 32 tahun tersebut merasa masih mampu bermain di level tertinggi. Dia ingin membuktikan masih layak bermain di Eropa. Menurut laporan Fabrizio Romano, Al-Ittihad dikabarkan tidak menyerah begitu saja. Mereka dilaporkan terus coba merayu sang gelandang. Julian Alvarez masih memiliki sisa kontrak 4 tahun di Manchester City, namun spekulasi mengenai masa depannya di klub tersebut muncul dalam beberapa pekan terakhir, di tengah ketertarikan dari sejumlah klub besar Eropa. Kini dilansir dari El Chiringuito, Alvarez menolak kontrak baru yang disodorkan Manchester City pada akhir musim lalu. The Citizens dikatakan telah menawarkan kesepakatan yang lebih baik untuk sang penyerang. Ia akan menerima perpanjangan 1 tahun yang akan membuatnya terikat di Etihad Stadium hingga Juni tahun 2029. Namun City justru dikagetkan dengan permintaan Alvarez untuk meninggalkan klub pada jendela transfer musim panas ini. Klub yang dimiliki pengusaha Indonesia segera dapatkan Rafael Varane. Klub pemilik pengusaha Indonesia yang dimaksud adalah Como. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, upaya Como bisa dikatakan berjalan baik untuk mendapatkan Varane. Varane dikabarkan sudah hadir di markas Como untuk membahas kontrak. Langkah itu dilakukan agar Como tetap bertahan di Serie A pada musim 2024-2025 nanti. Untuk itu, Fabregas membutuhkan skuad yang jauh lebih kuat lagi agar bisa memberikan perlawanan terhadap tim-tim dari Serie A lainnya. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi mengonfirmasi bahwa musim panas ini klubnya sedang mencari bek tengah baru. Ini karena I Nerazzurri akan kehilangan Tajon Buchanan cukup lama. Tajon Buchanan mengalami cedera kaki parah saat berlatih bersama timnas Kanada. Hal itu membuatnya diperkirakan absen lama hingga 6 bulan. Ini membuat Inzaghi harus mencari penggantinya dan penggantinya adalah bek tengah. Dilaporkan, Inter mengincar bek tengah Hellas Verona, Juan Cabal. Namun, mereka harus bersaing dengan Juventus untuk merekrut bek asal Kolombia itu. Chelsea telah menyelesaikan perekrutan pemain muda FC Basel, Renato Veiga, dalam kesepakatan yang diyakini bernilai 12 juta pound sterling. Ia menjadi rekrutan kelima The Blues musim panas ini. Sang pemain menekan kontrak yang berlangsung hingga 2031 dan juga berisi opsi tambahan 12 bulan. Sebagai lulusan Akademi Raksasa Portugal, Sporting Lisbon, Veiga pernah bermain di Bundesliga dengan status pinjaman bersama Augsburg, tampil sebanyak 13 kali.
sebelum pindah ke klub Swiss, FC Basel. Setelah 26 penampilan, Veiga, yang merupakan pemain Portugal U21, berhasil meyakinkan Chelsea untuk merogoh kocek 12 juta pound sterling. Jadon Sancho tampak menjalani sesi latihan bersama Manchester United. Dalam laporan dari Sport Bible, Sancho telah kembali berlatih bersama Man United. Latihan persiapan pramusim Man United tersebut berlangsung di Carrington. Kemunculan pemain berusia 24 tahun tersebut disebut-sebut terjadi setelah adanya pertemuan positif dengan Erik ten Hag. Menurut Fabrizio Romano, percakapan intens empat mata antara Sancho dan ten Hag membuahkan hasil yang positif. Keduanya sepakat untuk melupakan masa lalu mereka guna memulai musim baru 2024-2025. Inter Milan akhirnya merampungkan proses transfer Mehdi Taremi dari FC Porto. Taremi diumumkan sebagai rekrutan anyar La Beneamata pada musim panas ini. Inter tidak perlu mengeluarkan biaya transfer karena Taremi merapat setelah kontraknya bersama FC Porto habis. Penyerang berpaspor Iran itu pun diikat dengan kontrak berdurasi 3 tahun sampai 2027 mendatang. Taremi menjadi pemain ketiga yang didatangkan Inter di bursa transfer musim panas 2024. Ia mengikuti langkah Piotr Zielinski dan Josep Martinez yang telah terlebih dahulu merapat ke Inter. Inzaghi memulai kiprahnya bersama Inter Milan pada 2021 untuk menggantikan Antonio Conte. Mantan pelatih Lazio itu sebenarnya masih terikat kontrak bersama Inter Milan hingga 2025, namun manajemen klub merasa puas dengan kinerja sehingga memberikan tambahan kontrak hingga 2026. Inzaghi berhasil membangun kembali Inter Milan menjadi tim raksasa di Italia. Klub yang bermarkas di Stadion Giuseppe Meazza itu berhasil meraih gelar Serie A pada 2023, Coppa Italia pada 2021 dan 2022 serta menembus final Liga Champions pada musim 2022. Timnas Spanyol menghadapi Inggris pada laga final Euro 2024 bermain di Stadion Olimpiade Berlin Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol berhasil mengalahkan Inggris dengan skor akhir 2-1. Spanyol unggul lebih dulu di menit 47 melalui gol Nico Williams lewat assist dari Lamine Yamal, namun Inggris mampu menyamakan kedudukan di menit 73 berkat tendangan keras gol Palmer. Pada akhirnya Spanyol berhasil mengunci kemenangan dengan skor akhir 2-1 berkat gol Mikel Oyarzabal di menit 86. Dengan kemenangan ini Spanyol pun keluar sebagai juara Euro 2024. Sementara itu pemain muda Spanyol Lamine Yamal lagi-lagi mencatatkan rekor baru usai dimainkan sebagai starter di laga ini. Opta melansir Yamal menjadi pemain termuda di final Euro sepanjang masa dengan usia 17 tahun 1 hari. Selain itu Yamal juga telah melewati rekor legenda Brazil Pelé sebagai pemain termuda yang tampil di final turnamen besar, baik Piala Dunia maupun turnamen regional benua. Pelé sebelumnya mencatatkan rekor itu ketika bermain di final Piala Dunia 1958. Dalam momen tersebut usia Pelé adalah 17 tahun 249 hari.